Apa itu reformasi? Reformasi adalah periode perubahan besar yang terjadi pada tahun 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Peristiwa ini menjadi titik balik lahirnya Indonesia yang lebih demokratis. Pada pertengahan 1997 terjadi krisis ekonomi di Asia yang kemudian menghantam Indonesia dengan sangat keras. Nilai rupiah jatuh drastis dari sekitar 2.400 per dolar hingga sampai 10.000 per dolar. Harga barang dan kebutuhan pokok melambung tinggi, banyak perusahaan bangkrut karena tidak sanggup membayar utang luar negeri. Dampaknya mulai dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah. Krisis ekonomi ini adalah pemicu awal ketidakstabilan sosial dan politik. Awal 1998, PHK massal dan kerusuhan sosial mulai muncul. Masuk tahun 1998, dampak krisis semakin parah. Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, pengangguran meningkat berlipat-lipat, harga kebutuhan pokok sulit dijangkau, di beberapa daerah muncul kerusuhan kecil akibat tekanan ekonomi. Pada tahap ini, kekecewaan masyarakat mulai berubah menjadi kemarahan dan itu membuat situasi semakin tegang. Mei 1998, aksi mahasiswa membesar dan munculnya tragedi di Trisakti. Menjelang 1998, gerakan mahasiswa sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa semakin jelas, reformasi total dan turunkan Soeharto. Aksi berlangsung di berbagai kampus seperti UI, UGM, UNAIR, UNPAD, dan lainnya. Pada 29 Mei 1998, terjadi tragedi Trisakti di Jakarta. 4 mahasiswa ditembak aparat saat aksi damai. Peristiwa ini mengejutkan publik dan menjadi pematik kemarahan nasional. Setelah tragedi ini, perubahan protes semakin besar dan tidak bisa dibendung. Dan selanjutnya adalah sedikit cuplikan saat kerusuhan terjadi. Yang selama ini telah memprovokasi kita. Sorry, kalau perlu hari ini darah di bumi Indonesia akan kita teteskan. Simbol-simbol yang menindas mereka akan ditunggangi. Saat ini, saat yang telah merebak aksi-aksi kekeluargaan. Satu Mei 1998, Soeharto pada akhirnya mengundurkan diri. Setelah tekanan ekonomi, sosial, dan politik terus meningkat,
mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR atau MPR sejak 20 Mei. Tokoh-tokoh elit sudah mulai menarik dukungan dari Soeharto. Situasi Jakarta tidak stabil akibat kerusuhan 13-15 Mei. Dan pada akhirnya Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Dan momen ini menandai dimulainya era reformasi di Indonesia setelah 32 tahun Orde Baru berkuasa. Dan ini adalah sedikit cuplikan saat Presiden kedua Indonesia yaitu Presiden Soeharto mengundurkan diri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Mengapa reformasi terjadi? Dalam sejarah, kausualitas adalah analisis sebab akibat. Dan inilah beberapa penyebab utama terjadinya reformasi. Yang pertama, krisis ekonomi 97-98 yang membuat masyarakat kehilangan daya beli dan adanya korupsi, kolusi, nepotisme dan yang menurunkan legitimasi pemerintahan. Yang ketiga, adanya tertutupnya kebebasan politik dan mahasiswa yang menuntut demokrasi. Keempat, ada tekanan sosial dan politik termasuk konflik horizontal. Yang kelima, kematian mahasiswa Trisakti yang memicu kemarahan publik. Semua faktor ini saling terkait dan mendorong jatuhnya rezim Orde Baru. Dalam studi sejarah, kita punya dua cara melihat peristiwa. Satu, dan diakronik. Reformasi tidak tiba-tiba terjadi, mulai dari dominasi militer di tahun 70-an, kritik intelektual tahun 80-an, hingga aktivisme mahasiswa tahun 90-an. Ini perkembangan panjang menuju perubahan. Dan kedua, ada sinkronik. Jika fokus pada tahun 98 saja, kita dapat melihat situasi ekonomi kolap, protes meluas, konflik ekonomi politik, dan media mulai lebih berani mengkritik pemerintahan. Pendekatan sinkronik membantu memahami situasi sosial politik saat itu secara lebih detail. Sejarah selalu memuat dua unsur, perubahan dan keberlanjutan. Perubahan setelah reformasi kita bisa dapat melihatnya melalui pemilu lebih demokratis, kebebasan pers, pembatasan masa jabatan presiden, dan desentralisasi daerah. Sedangkan keberlanjutan, masalah korupsi yang masih berlanjut sampai saat ini, praktik politik uang tetap bertahan, dan oligarki tetap kuat dalam politik. Reformasi adalah pelajaran sejarah bahwa perubahan besar terjadi ketika banyak faktor bergabung, ekonomi, sosial, politik, dan tekanan rakyat. Dengan melihatnya menggunakan konsep dasar sejarah, kita bisa memahami masa lalu dan belajar untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.